Segala pujian bagimu Bapa di surga, atas anugerah-Mu pada pagi hari ini kami ada di tempat ini. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bersama-sama di tempat ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena firman berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah mereka. Maka kami syukur ya di sini akan kemurahan-Mu, kehadiran-Mu ada di tempat ini bersama kami. Dan kami percaya kami akan mendapatkan keberkatan yang daripada Tuhan. Yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan dihiburkan, yang sakit akan disembuhkan, yang terikat akan dibebaskan. Maka setiap kami akan pulang dari tempat ini penuh dengan kemenangan, penuh dengan sukacita, penuh dengan lawatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih bagimu Bapa. Ibadah kami ini kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pengurapan untuk hamba-hamba-Mu yang telah Kau percayakan untuk melayani pada hari ini. Baik sebagai yang pujian, penyembahan, singer yang memainkan musik, penerima tamu, pengangkat kolektan, bahkan juga yang memimpin dalam doa syafaat, bahkan terlebih hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Biar semua hanya hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, diurapi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga setiap kami di tempat ini benar-benar merasakan lawatan Tuhan hadir di tempat ini bersama dengan kami. Umat-Mu yang masih dalam perjalanan, tibakan dengan selamat bersama-sama dengan kami untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Segala pekerjaan-pekerjaan iblis, kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu konsentrasi kami saat beribadah kepada Tuhan, kami saling bersepakat menolak mengusir dalam nama Yesus Kristus. Ternyata dari tempat ini, hadirat Tuhan kuasa Allah, pengurapan yang daripada Tuhan memberkati kami di tempat ini. Awal, pertengahan sampai berakhirnya ibadah kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami buka ibadah kami ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Kita yang berkati siap memuji Tuhan bersama kita katakan amin.
surga. Dia Allah yang selalu setia, yang mampu melakukan segala perkara dalam kita Tuhan yang kita harapkan. Terima kasih Tuhan. Dia
berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau memperhitungkan kami begitu berharga. Itu sebabnya kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus Tuhan, yang tak berkesudahan kasih setia-Mu kami nikmati dari hari ke hari, yang telah memberikan kami terus kesempatan untuk boleh menjalani hari-hari kami di dalam Tuhan. Bahkan sampai hari ini ya Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kami ada di tempat ini menikmati puji-pujian dan penyembahan kepada Allah yang hidup. Biarlah seluruh persembahan puji-pujian kami kepada Allah menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan kami Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Kami percaya kemenangan Tuhan ada di tempat ini bagi kami. Oleh karenanya Tuhan, kami persiapkan hati kami untuk boleh diberkati oleh firman Allah. Sebab firman-Mu adalah Allah. Maka kami merindukan firman-Mu memberkati kami setiap pribadi lepas pribadi. Biarlah hati kami Tuhan saat ini melimpah dengan sukacita karena firman-Mu menyentuh setiap hati kami. Sehingga kami boleh menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan, di dalam menghadapi tantangan demi tantangan dalam hidup ini. Kami boleh tetap kuat, kami boleh tetap percaya bahwa Engkau Allah sanggup mengerjakan dan membela seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Urapi hati kami, urapi pikiran kami, seluruh panca indera kami serahkan kepada Tuhan. Bahkan hamba-Mu Tuhan yang sudah berdiri, Engkau menutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus. Sebab kami tahu tanpa Engkau maka hamba-Mu tidak akan mampu berdiri di tempat ini. Oleh karenanya Tuhan, urapi mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kami di tempat ini. Sehingga baik yang memberitakan maupun yang mendengar, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan Yesus. Segala pekerjaan iblis, kuasa roh jahat yang coba masih ingin mengganggu pikiran hati kami untuk tidak mendengarkan suara Allah dengan benar, kami bersepakat menolak mengusirmu di dalam nama Yesus Kristus. Lenyap dari tempat ini. Awal pertengahan sampai berakhirnya pemberitaan firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami. Kami sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Kita yang berkati siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka kitab kita dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-50. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-50. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana biasa, kalau kita sudah menemukannya, sekali lagi dengan hormat kita bangkit berdiri bersama-sama. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-50. Dengan kasih Kristus saya akan membaca ayat yang genap ganjil, ayat yang genap diikuti oleh jemaat Tuhan. Dan di ayat yang ke-50 kita akan baca secara bersama-sama. Semua kita sudah mendapatkannya, amin. Demikian firman Tuhan, perikop di atas perkelahian Daud dengan Goliat. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan membalas marah dari hukumnya. Hari ini juga aku akan memberikan dia
supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhan pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menyerang Daud, maka segera Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Sama-sama. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita pernah mendengarkan kisah antara Daud dan Goliat. Setiap kita pernah mendengar, apalagi mungkin kita mulai dari sekolah minggu, kita mendengarkan cerita tentang Daud dan Goliat. Sehingga ada juga yang membuat anaknya bernama Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa ini orang Israel sedang bertempur melawan orang Filistin, yang dimana kita mengetahui bahwa orang Filistin ini sedang berhadapan dengan orang Israel dalam sebuah pertempuran. Dan orang Filistin ini dikenal panglimanya yang sangat besar dan gagah perkasa, karena memang dia memiliki tubuh yang tinggi besar, perawakan yang sangat gagah perkasa, memakai pakaian besi, sehingga tidak ada kelihatan tubuhnya yang biasa seperti yang kita lihat, kecuali wajahnya saja yang tidak bertopeng. Kalau dari kepala sampai tubuhnya sampai kaki itu semua memiliki penutup, kecuali mata dan dahinya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Daud ini menjadi sesuatu sosok yang menakutkan bagi pasukan Israel pada waktu itu. Bahkan mereka sudah terperosok. Mereka mengalami ketakutan yang besar. Orang pasukan Israel ini sudah ketakutan menghadapi Goliat yang besar ini. Itu sebabnya atas petunjuk Tuhan, kemungkinan karena Daud seorang gembala, sebenarnya dia tidak seorang yang diharapkan menjadi seorang pasukan berperang, tapi dia adalah seorang gembala yang menggembalakan domba-domba ayahnya setiap hari di padang gurun, di padang belantara. Setiap harinya dia menggembalakan domba. Tapi mungkin karena suruhan Allah, karena situasi yang terjadi bagi pasukan Israel, sehingga dia memberanikan diri untuk menemui pasukan Israel ini. Dan kita mengetahui, dalam keterpurukan orang Israel ini, hadir seorang sosok yang dipakai oleh Tuhan, yang akan memenangkan perperangan, yang memenangkan pertempuran untuk melawan orang Filistin yang selalu mengganggu orang Israel pada waktu itu. Maka hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan judul atau tema rahasia seorang pemenang. Saya percaya setiap kita hari ini merindukan menjadi seorang pemenang. Amin. Setiap kita ingin menang dari masalah, dari persoalan, dari pergumulan, dari tantangan. Itu menjadi kerinduan kita setiap pribadi. Tatkala kita berhadapan dengan persoalan-persoalan hidup yang sedang kita alami hari-hari ini,
maka kita merindukan menjadi seorang yang menang. Sangat merindukan itu. Karenanya saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari peristiwa yang terjadi antara pasukan Israel yang dipimpin Saul pada waktu itu. Dan di mana kita juga belajar pada hari ini proses apa yang Tuhan kerjakan sehingga mereka menang. Maka kita akan belajar dari kehidupan Daud. Oleh karenanya saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat perjalanan hidup Daud. Ini merupakan sebuah kisah dan dapat menjadi inspirasi bagi setiap kita yang sungguh ingin menjadi seorang pemenang. Kenapa saudaraku? Kita tahu bagaimana mungkin seorang yang masih muda, perawakannya kecil dan tidak terbiasa menggunakan perlengkapan perang, yang mampu mengalahkan Goliat, pendekar raksasa dari tentara Filistin, yang bersenjatakan lengkap, memiliki segudang pengalaman perang. Ini yang mau kita lihat perbedaan. Kemenangan yang dimiliki oleh Daud bukan berdasarkan peralatan perang yang canggih, tetapi ketika kita dekat kepada Allah, dekat dengan Tuhan, disitulah kunci kemenangan itu kita dapatkan. Maka kita membaca tadi, kemenangan itu bukan karena tombak, bukan karena lembing. Ini yang perlu kita pelajari pada hari ini. Maka dari itu saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang pemenang bukanlah perkara mudah, apalagi di posisi seperti Daud. Secara logika tidak mungkin ia dapat mengalahkan Goliat. Tidak mungkin karena badannya kecil, masih muda beliau. Alkitab mencatat, kalau kita membaca sebelumnya, wajahnya masih kemerah-merahan, berarti masih sangat muda. Namun pada kenyataan kita dapat melihat Daud mampu mengalahkan dan memenangkan peperangan tersebut. Karena itu saudaraku, jika kita ingin menjadi seorang pemenang dalam segala bidang kehidupan, entahkah itu dalam pekerjaan, usaha, kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, setiap kita perlu mengetahui rahasia kemenangan tersebut. Maka hari ini kita akan belajar. Ada 4 hal yang kita mau pelajari yang menjadi rahasia kemenangan Daud, yang patut kita pelajari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pentingnya untuk kita mengalami kemenangan, maka rahasia pertama yang harus kita lakukan adalah harus sehat rohani. Katakan dulu, sehat rohani. Amin. Penting sekali kita sehat rohani. Karena ada banyak orang tidak sehat rohaninya, sehingga ibadah tidak penting baginya. Walaupun dia orang Kristen, tapi sehat rohani itu menentukan hubungan kita dengan Allah. Jadi orang yang tidak sehat rohaninya sama saja. Gereja tidak ke gereja sama saja. Berdoa tidak berdoa sama saja. Ini namanya sudah rusak rohaninya. Nah, karena itu saudaraku, kita belajar seorang atlet ingin menang dalam pertandingan, syarat utama tentunya dia harus sehat jasmani. Karena itu perkara mereka harus menjaga pola makanan, pola pikir, pola istirahat untuk menjaga semangat juang mereka. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya, kenapa kita melihat ada banyak orang berusaha untuk menjaga kesehatannya, apalagi di masa pandemi. Kalau kita mengetahui di penghujung 2020 kemarin sampai dengan hari ini, kalau di kota-kota besar sepeda begitu laris. Ya kan, laris karena apa? Untuk olahraga, untuk menambah imun supaya COVID tidak menyerang. Namun saudaraku, saya mau katakan kepada kita, yang paling penting yang bisa menjaga tubuh kita sempurna selain pola makan, pola pikir,
yang sehat, maka yang penting sekali adalah pola hidup sehat secara rohani. Kalau kita melihat di ayat yang ke-32 di atas, ya, karena terlalu panjang peristiwanya ini, maka tidak seluruhnya kita baca. Dikatakan demikian ketika dia menemui Saul. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, artinya Goliat tersebut. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ada sebuah kekuatan roh yang menguatkan Daud untuk bisa memiliki kekuatan untuk berbicara kepada Saul. Dia berkata, jangan seorang pun kiranya menjadi tawar hati karena Goliat. Berarti saudaraku, pentingnya sehat rohani. Ada banyak orang saudaraku ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi Goliat kehidupan, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam situasi apapun, seringkali kita kecut dan tawar hati dan kita mulai berkata, benarkah Tuhan mengasihi aku? Benarkah Tuhan sayang kepadaku? Aku ini selalu ikut ibadah, selalu setia memuji Tuhan, tapi kenapa persoalan hidupku belum selesai? Maka kita perlu mengetahui yang paling utama adalah kita harus sehat rohani. Amin. Orang yang sehat rohaninya tidak akan khawatir dengan apapun, tidak akan takut menghadapi persoalan apapun. Karena apa? Allah menjadi penolong yang setia. Allah yang akan memelihara hidupnya. Oleh karena itu saudaraku, demikian halnya dengan kita. Jika kita ingin menjadi pemenang dalam segala bidang kehidupan yang kita jalani, yang pertama harus kita memiliki kerohanian yang sehat seperti Daud. Ini yang terpenting. Rohani kita harus sehat. Di tempat ini ada yang bernama rohani, tapi kata rohani itu nggak jaminan. Hubungan kita kepada Allah yang harus menentukan kita sehat rohani. Maka kita akan melihat kerohanian yang sehat tersebut adalah tidak tawar hati sebesar apapun masalah yang kita alami. Ini yang sehat rohani. Jangan setiap hari kita mengalami ketakutan. Kemana kita pergi takut. Di tempat yang gelap, mabiar. Anang-anang begu di sini. Begu tungir, begu nur-nur. Semua begu ada. Tidak punya pengharapan kepada Allah. Selalu dikejar-kejar bayangan hidup. Maka dari itu saudara, kita perlu belajar untuk tidak tawar hati. Inilah ciri-ciri orang yang sehat rohani. Maka ini akan menjadi pemenang di dalam Tuhan. Amin. Itu kunci utama dalam kehidupan kita. Seberapa banyak orang yang takut menghadapi hidup ini. Masih hidupnya ke tahun depan. Begitu ada yang sakit, jangan-jangan COVID, diberitahukan kepada temannya, ditanya langsung, susah bernapas atau enggak? Kalau susah bernapas berarti COVID. Enggak usah kami datang ya. Kami doakan aja dari jauh. Mudah-mudahan Tuhan tolong. Sehingga kita bisa bertatap muka lagi. Ketakutan melanda. Ini bukti saudaraku bahwa kita tidak sehat secara rohani. Kalau orang yang sehat rohaninya tidak perlu khawatir dan takut apapun. Kalau memang mau mati-matinya kita ini semua. Siapa di sini mau hidup selama-lamanya? Nggak ada. Sudah digariskan oleh kebenaran firman Tuhan. Tinggal menunggu waktu. Entah nanti malam, besok, lusa, entah kapanpun. Kita pasti mati. Kalau nggak mati berarti misi Tuhan akan datang untuk kita song-song. Amin. Yang terpenting mari sehat rohani kita. Asal jangan kita terobos sudah seperti orang yang si Panggaron. Bahasa Bataknya si Panggaron. Dia mau menerobos, sudah tahu di situ mau datang dia ke situ. Berarti itu kan
Bahasa Bataknya patah bilang. Ingin hebat, merasa diri hebat. Jangan. Nggak apa-apanya itu. Sudah tahu pun dia itu adalah maut. Diterobosnya juga. Akhirnya mati konyol. Tuhan tidak mau kita mati konyol. Tuhan rindu kita terus berkemenangan. Kita melihat yang kedua, bukti kita sehat rohani berarti tidak kecut dan tawar hati atau takut menghadapi Goliat-Goliat atau masalah-masalah dalam hidup ini. Terlalu banyak orang takut dengan persoalan hidup. Bayangkan kalau sudah tua umurnya, belum dapat jodoh, khawatir. Ya, khawatir dia. Maka suatu ketika ada pernah cerita, seorang anak lajang, dari rumah dia berdoa mau pergi ke gereja. Tuhan Yesus, kalau ada nanti orang yang baru keluar, pertama sekali keluar dari gereja setelah selesai ibadah, berarti itulah jodohku. Parjolo keluar nenek-nenek, opung-opung, keluar opung-opung duluan pulang. Mulai dia berkata, Tuhan ini bagaimana, masa yang kuminta dikasih yang sudah tak bisa lagi berbuat apa-apa. Salahkah dia berdoa? Salah. Bukan itu caranya cari jodoh. Itu namanya numpang selamat. Tapi ternyata salah. Tuhan tidak inginkan kita, saudaraku, mengambil keputusan yang tergesa-gesa dalam menjalani hidup. Sudah berkeluarga, mulai lagi bergumul, Tuhan, bagaimana rencanamu bagi keluargaku? Orang lain mendapatkan, kok aku belum? Gelisah. Sudah punya anak, gelisah lagi. Asugari mah, woi buso, terbalga. Langsung jadi orang dewasa, nggak repot lagi aku. Sudah dewasa, bermasalah lagi. Kalau kau tidak, mungkin kalau kau kecil hari ini lebih baik lagi kusuapin karena dia susah makan. Kasih makan pun susah, makan ayo makan. Makan kau. Tak didengar. Mamanya mulai gelisah lagi. Kalau bayilah kau, sekarang sudah kusuap kau. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketakutan selalu akan ada. Sudah tamat kuliah tapi belum punya pekerjaan, gelisah semuanya. Saya mau katakan kepada kita, tidak ada tempat yang tenang di dalam hidup ini. Kalau bukan kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah yang sanggup mengerjakan yang terbaik bagi kita. Nah, oleh karenanya saudaraku, kerohanian yang sehat itu berarti kita berani menghadapi Goliat-Goliat, yaitu masalah-masalah dalam kehidupan kita. Kemudian orang yang sehat rohaninya tidak akan sakit hati menghadapi orang-orang yang berbuat jahat terhadap kita. Itu yang sehat rohani. Mau difitnah, mau diejek, mau diapain, dijahatin pun, dia selalu berbuat baik. Itu sehat rohani. Tapi kalau nggak sehat rohaninya, dia akan pakai lagi ayat-ayat yang lain. Kan begitu. Kalau firman Tuhan kata kalau pipi kanan tampar, beri pipi kiri. Kalau dia enggak. Kalau ditampar, aku ambil balok supaya lebih cepat selesai. Inilah yang terjadi dalam kehidupan. Karena apa? Belum bertumbuh secara rohani atau belum sehat secara rohani. Yang Tuhan inginkan adalah kita seperti masakan, setiap kita harus memberi rasa, tidak tawar, enak dipandang, enak kepada orang-orang di sekitar kita untuk membuktikan bahwa kerohanian kita tetap sehat. Ini yang penting. Karena kalau kita galau, sakit hati kepada orang lain, rugi kita. Apalagi saya, saudara, tidak mau menyimpan kesalahan orang lain di dalam hatiku. Ku selesaikan terus kepada Tuhan. Orang lain yang mungkin menjahati kita tidak mau minta maaf kepada kita, tidak masalah.
Hubungan kita kepada Allah lebih penting dari segala-galanya. Amin. Harus memberi rasa. Ini yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menginginkan Dia melihat saudara dan saya menjadi orang yang sehat rohani. Yang kedua, rahasia seorang pemenang yang kedua adalah ada pengalaman. Memang penting sekali pengalaman ini. Seorang yang tidak pernah memiliki pengalaman dalam hidupnya, nggak bisa dia cerita. Dia mau cerita apa? Nggak ada. Maka kadang-kala Tuhan mengizinkan kita juga mengalami proses dalam hidup ini. Lewat proses itulah ada kemenangan yang kita bisa saksikan kepada orang lain. Mungkin kita pernah gagal, Tuhan angkat kita kembali ketika kita tetap bersama dengan Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-37. Walau kita tidak membaca yang tadi, dikatakan demikian. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Pentingnya pengalaman dalam hidup kita. Kalau kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan, ada kesaksian yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Ada kesaksian yang akan kita beritakan kepada orang lain. Kita melihat, sebelum dia berperang melawan Goliat, sesungguhnya Daud sudah berpengalaman menghadapi singa dan beruang. Ya, robek-robek mulut singa tersebut. Nah, karena saudaraku, ia menjadi gembala domba untuk membantu pekerjaan orang tuanya. Siang dan malam 24 jam dia berhadapan dengan singa-singa di sekitarnya. Siang malam. Itu pekerjaan Daud, penggembala domba. Jarang pulang ke kampung. Karena itu pengalaman-pengalaman yang dia alami. Berhadapan dengan singa dan beruang tidak masalah. Dan itulah yang diceritakan kepada Saul. Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Maka Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul. Kata Saul kepada Daud. Saya ulangi. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ada sebuah kekuatan yang tadinya Saul sudah gemetar, tidak tahu lagi harus apa yang diperbuat. Dia ketika dia melihat Daud punya roh yang luar biasa, punya pengalaman yang luar biasa. Bahkan ketika dia mau berperang, dia katakan, Saul berkata kepada Daud, pakaikan dulu pakaian ini. Mudah-mudahan cocok kepadamu. Karena lihat Goliat itu, dia pakai besi. Nggak tahu kita mau tembak dari mana. Dari muka belakang semua besi, kecuali wajahnya tidak ditutupi dengan apapun. Maka cara itulah Tuhan pakai bagi Daud. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar pengalaman-pengalaman hidup. Karena apa, saudaraku? Tanpa pengalaman bersama dengan Tuhan, maka kita tidak akan mampu untuk menghadapi apapun. Pengalaman hidup bersama dengan Tuhan memampukan kita bisa berdiri di hadapan Tuhan. Maka kita tidak akan melihat masalah itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Tapi kita akan melihat masalah itu untuk kita bisa menang bersama dengan Tuhan. Kita harus berjalan di atas air. Air melambangkan masalah. Maka kita perlu berjalan di atas masalah. Bukan berada di dalam masalah atau apalagi di bawah masalah. Tuhan menginginkan kita berjalan di atas masalah tersebut. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemenang harus memiliki pengalaman penyertaan Tuhan. Kadang-kala saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berhadapan dengan kehidupan ini, kita seringkali berkata dan bertanya kepada Tuhan, bukankah aku orang yang setia kepada Tuhan? Bukankah aku orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan?
Kenapa ada persoalan ini datang kepadaku? Kenapa persoalan ini muncul dalam keluargaku? Kenapa persoalan ini muncul dalam pekerjaanku? Kenapa persoalan ini muncul dalam studiku? Dalam rumah tanggaku? Semuanya kita mulai urutkan satu demi satu. Padahal di situ adalah merupakan pengalaman yang berharga yang akan kita capai. Sama seperti Daud. Pengalaman hidupnya berhadapan dengan singa dan beruang membuatnya berani untuk menghadapi Goliat dengan penyertaan Allah, bukan dengan kekuatan, tapi dengan penyertaan Allah. Maka saudaraku, Tuhan merindukan setiap kita mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Karenanya saudara, kita perlu belajar hidup manusia seperti di padang gurun belantara. Di padang belantara harus punya pengalaman untuk tetap hidup dan menjadi pemenang. Kalau tidak, kita akan ditelannya. Maka Daud, dia sudah memiliki pengalaman. Maka dia berpikir, apalah Goliat, apalagi Allah menyertaiku. Maka Goliat itu kecil. Maka ketika orang pada ketakutan, maka dia menyerahkan semua kepada Tuhan. Inilah yang perlu di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat juga peristiwa yang terjadi dengan Musa. Musa memiliki tongkat dan pengalaman padang gurun 40 tahun. Untuk dia membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Maka butuh pengalaman. Pengalaman yang dia temukan adalah ketika dia melihat, ketika dia melarikan diri dari istana. Dia berada di padang gurun selama 40 tahun. Sebelum dia membawa orang Israel, dia menemukan semak yang terbakar, namun tidak hangus. Pengalaman itu dia miliki. Bahkan melalui tongkat yang bisa menjadi ular dan memukul dan lain sebagainya. Itu penyertaan Tuhan. Bukan sekedar. Oleh karenanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti itu kita juga harus memiliki hikmat dari Allah. Dan selalu membaca Alkitab, merenungkan sebagai firman kebenaran. Maka dengan pengalaman-pengalaman melakukan firman Tuhan, itu sehari-hari membuat kita memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Maka milikilah seorang yang punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Ketika dia melihat orang lain mengalami masalah dalam hidupnya, maka pengalaman itu akan diceritakan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mengikut Tuhan bukan sekedar menjadi anggota gereja, tapi mengikut Tuhan harus mengalami pertumbuhan bersama dengan Tuhan. Karena pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami dalam kehidupan ini menjadi sebuah senjata dalam kehidupan kita untuk menghadapi masalah-masalah yang lebih besar lagi. Nah, oleh karenanya saudara, milikilah pengalaman bersama kita, supaya kita bisa bercerita kepada orang-orang yang sedang mengalami masalah, supaya orang-orang yang sedang mengalami pergumulan yang berat itu, mereka mendapatkan kelegaan dari kehidupan kita. Maka harus ada pengalaman. Setiap kita harus mengalami pengalaman-pengalaman itu, supaya ada cerita yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, kita akan belajar. Rahasia yang ketiga adalah bersandar pada Tuhan. Bersandar pada Tuhan. Ayat 45 sampai dengan 47 saya baca buat kita, dikatakan. Tadi kita sudah membacanya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebih. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan, yang Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat 47. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan
bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan Tuhan. Saudaraku, yang ketiga, pengalaman bersandar kepada Tuhan. Ini yang paling penting. Kekuatan dan kemampuan yang ada pada kita, kalau kita menyerahkannya kepada Tuhan, maka itu menjadi sebuah senjata, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Bersandarlah kepada Tuhan. Maka kita akan meyakini dan kita akan melihat bahwa Tuhan akan menolong kita menghadapi Goliat-Goliat dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat dalam seorang yang selalu bersandar pada Tuhan, ketika menjadi seorang gembala domba, ia sudah melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga ketika ia menghadapi Goliat, ia juga percaya Tuhanlah yang akan menyelamatkan, bukan dengan pedang atau lembing. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini penuh dengan tantangan. Maka kita perlu bersandar kepada Tuhan. COVID-19 masih menjadi sebuah pergumulan berat bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Termasuk bangsa kita. Ada ketakutan yang masih akan muncul kembali, di mana akan ada gelombang yang ketiga. Prediksi para ahli yang mengatakan, maka kita perlu juga waspada dan selalu bersandar kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, jangan pasrah. Ada banyak orang ketika menghadapi masalah pasrah. Kalau saudara pasrah berarti tidak berbuat apa-apa, tapi mulailah gerakan dalam diri kita. Dengan kita bersandar kepada Tuhan, akan ada kekuatan Tuhan yang menolong kita. Tuhan rindu kita bersandar kepada Tuhan. Tuhan rindu kita tetap ada di dalam Tuhan. Tuhan rindu kita mengalami kemenangan itu bersama dengan Tuhan. Maka oleh dan karena itu, saudaraku, jangan tinggalkan Tuhan ketika kita menghadapi masalah, tapi bersandar kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana Daud berkata, Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ini sebuah komitmen. Orang yang bersandar kepada Tuhan, dia tidak takut dengan apapun, karena ada Tuhan berpihak dengan dia. Ada Tuhan yang menolong dengan perjalanan kehidupannya. Ini penting sekali dalam kehidupan. Ada banyak orang sudah mengalami ketakutan tapi masih jauh daripada Tuhan. Sudah mengalami keterpurukan tapi masih jauh daripada Tuhan. Seakan dia mampu menghadapi kehidupan ini dengan kekuatan sendiri. Saya mau katakan kepada kita tinggal menunggu waktu. Kita akan jatuh dan tidak bangkit lagi. Maka Tuhan merindukan kepada kita setiap pribadi lepas pribadi, bersandar kepada Tuhan adalah sesuatu yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Daud walaupun dia berpengalaman menghadapi singa dan beruang, tapi dia tetap berkata, Engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan orang Israel. Tuhan merindukan hal ini terjadi dalam hidup kita. Kalau kita menghadapi pergumulan hidup ini, mari kita bersandar kepada Tuhan. Masih ada Tuhan, masih ada Allah yang akan menjadi penolong di hidup kita. Jangan sampai kita tidak bersandar kepada Tuhan. Keterpurukan kita mendekatkan kita semestinya kepada Allah. Pengalaman hidup Ayub menjadi satu contoh yang berarti dalam hidup kita. Tatkala di dalam menghadapi keterpurukan, ia tidak serta-merta meninggalkan Allah. Tapi dia berkata ketika semuanya habis, harta benda habis, anak-anaknya habis, bahkan istrinya pun meninggalkannya, dan dia mengajari Ayub berkata, sudahlah, kutuk saja Allahmu, buat apa engkau lagi memuji dia? Lihat tubuhmu, lihat keadaanmu. Tapi apa yang dikatakan oleh Ayub? Dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku,
dengan telanjang juga aku akan kembali kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam hal ini, Ayub tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, keterpurukan kita sebenarnya harus membawa kita untuk terus bersandar kepada Tuhan. Seorang yang bersandar kepada Tuhan memiliki pola pikir berdasarkan iman, bukan berdasarkan keadaan. Pola pikir iman yang akan selalu bekerja dalam diri. Kalau kita memakai kekuatan kita, menunggu waktu, kekuatan kita akan menang. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, ada kekuatan Tuhan yang akan menolong kehidupan. Yang terakhir, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-49 sampai dengan 46. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Saudara yang terakhir, rahasia yang terakhir seorang pemenang adalah bertindak dengan iman. Bertindak dengan iman itu penting. Maka sering saya katakan iman bukan sekedar iman atau percaya, tapi iman adalah bagaimana kita mempercayakan hidup kita kepada Allah. Kalau percaya saja, banyak orang percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi adakah mereka mempercayai Allah itu menjadi nakoda dalam kehidupannya? Itu menjadi sebuah pertanyaan. Tapi saudaraku, orang yang beriman kepada Tuhan akan mempercayakan seluruh hidupnya kepada Allah dan membiarkan Allah yang akan memimpinnya setiap waktu di dalam kehidupannya. Oleh karenanya saudaraku, jangan sekedar kita berkata aku memiliki iman, tapi pertanyaannya adalah adakah kita mempercayakan hidup kita kepada Allah supaya kita mengalami kemenangan saat kita berhadapan dengan persoalan-persoalan. Iman inilah yang harus bekerja. Karena kadang-kala saudaraku, ketika kita berhadapan dengan kehidupannya, kita mulai protes kepada Allah ketika kita tidak mendapatkan seperti yang kita inginkan. Dan kita mulai berkata, aku sudah mengikut Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan, aku sudah setia dengan ini, dengan ini, dengan itu, tidak pernah absen aku. Saudaraku, itu bukan sebuah ukuran iman. Ukuran iman adalah adakah kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Maka saudara, kita perlu bertindak dengan iman. Iman yang akan menguatkan kita. Iman kita yang akan mengalahkan persoalan-persoalan kehidupan. Iman kita yang akan mendorong bangkit dan maju bersama dengan Tuhan menghadapi segala persoalan ini. Oleh karenanya, mari kita bertindak dengan iman. Tidak sekedar percaya, saudara, kita dibutuhkan tindakan. Sekali kita percaya kepada Allah, maka sesungguhnya setiap waktu kita harus percaya kepada Tuhan. Biar itu kita mengalami kemenangan itu. Supaya setiap waktu di dalamnya kita akan melihat Goliat-Goliat yang ada di sekitar kita, atau Goliat-Goliat yang ada di hadapan kita, yaitu adalah masalah. Kita akan mengalami kemenangan karena Allah campur tangan di dalam kehidupan kita. Kenapa Daud mampu? Karena dia tahu Allahnya berpihak kepadanya. Maka dia tidak takut untuk bertindak. Dia tidak takut menghadapi Goliat yang tingginya 6 hasta sejengkal. Itu begitu tinggi dalam ukuran orang Israel pada waktu itu. Tapi apakah Daud takut? Tidak. Dia tahu Allahnya menyertai. Demikian halnya juga dengan kita setiap pribadi di tempat ini. Maka untuk meraih kemenangan dibutuhkan tindakan iman. Karena hal tersebutlah yang dilakukan oleh Daud. Dia terbiasa memegang ketapel atau bahasa Batak umban. Hanya itu ya dia pergunakan. Dia tidak punya
baju besi, tidak punya lembing dan tombak. Senjatanya hanya satu, cuman batu kecil dan umban. Itulah yang diputar. Makanya nyanyian sekolah minggu, putar keliling putar. Jatuh melayang kena Goliat. Jatuh, bum. Enggak, Goliat pun tergeletak jatuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan merindukan kita, saudara. Tindakan sederhana yang diambil oleh Daud, hanya kedekatan kita kepada Tuhan yang menjadi sebuah jaminan kita mengalami kemenangan. Saudara menghadapi kekuatan sendiri, saudara, kalau kita menghadapi masalah dalam kehidupan ini dengan kekuatan kita sendiri, maka kita akan mengalami kekalahan. Tapi ketika kita menghadapi persoalan apapun dalam hidup ini, kita bertindak dengan iman, melibatkan Allah, maka kita percaya di sana akan ada kemenangan bagi kita. Oleh karenanya, mari kita melangkah dengan iman. Seorang pemenang harus berani melangkah. Tanpa tindakan iman, mujizat tidak akan ada. Tindakan iman dengan berani berkorban bagi orang lain, itu juga sangat dibutuhkan. Inilah yang kita lihat. Kenapa begitu susah Daud harus menghadapi dengan Goliat? Kan sudah ada pasukan orang Israel di sana bertempur. Kenapa dia harus datang ke sana untuk membantu pasukan Saul? Apakah sepertinya ini konyol sebab dia bukan prajurit? Tapi di dalamnya dia punya kekuatan yang daripada Allah yang mendorongnya untuk maju. Dan kita boleh melihat Alkitab mencatat kemenangan berpihak bagi orang Israel. Demikian halnya juga dengan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi persoalan dalam hidup kita? Apa yang menjadi masalah dalam hidup kita? Apa yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi pergumulan kita pada hari ini? Mari kita datang kepada Tuhan. 4 perkara yang kita pelajari pada hari ini, itu menjadi senjata dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi, saudaraku, saya tegaskan kembali, kita harus memiliki rohani yang sehat. Kemudian yang kedua, memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita bersandar kepada Tuhan. Dan yang keempat, kita bertindak dengan iman. Maka saya percaya kemenangan ini akan menjadi milik kita. Kemanapun Anda, kita semua melangkah, pastikan kalau Anda ingin menjadi pemenang, mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kita akan pujian bagi Tuhan. Setia
yang sudah memberkati kehidupan kami lewat firman Tuhan yang sudah ditaburkan hamba-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa penyertaan-Mu serta perlindungan tidak akan pernah terpisah daripada kami ya Tuhan. Sebagaimana Tuhan menyertai dan memberkati Daud berhadapan dengan Goliat, maka muncullah Daud menjadi seorang pemenang karena Engkau menyertainya Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kemanapun kami melangkah karena Engkau andalan kami, Engkau sukacita kami, Engkau kemenangan kami. Terima kasih Bapa, terpuji dan mau berkati hamba-Mu yang sudah menemukan firman Tuhan, karena dalam firman-Mu Tuhan ada kemenangan, ada keuntungan, ada berkat melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji dan mau Engkau pakai lagi hamba-Mu Tuhan lebih lagi, dan dalam urapan Tuhan yang bertambah-tambah menjadi milik hamba-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa menangkan untuk datang kepada Tuhan lewat pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji dan mau dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Hari, Abang Masai
memberkati 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Amin. Lalu nama Tuhan. Apabila kami pulang ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh perjalanan kami dalam tangan pengasihan. Dan Tuhan kiranya menutup bungkus kami dengan darah-Mu. Kemanapun kami melangkah, tujuan rumah kami, malaikat Tuhan memelihara kami. Sampai kami di rumah kami berjumpa dengan keluarga kami, penuh damai dan sukacita yang daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan menyinari kita dengan kasih-Nya. Dan Tuhan memberkati kita dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Diberkatilah kita pada saat keluar dan masuk rumah kita masing-masing. Diberkati kesehatan kita dan diberi umur yang panjang. Diberkati usaha pekerjaan kita serta ditambahkan umur persediaan di dalam rumah kita masing-masing. Kiranya anugerah besar dari Allah Bapa, cinta kasih dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh-Nya yang kudus, ada menyertai, menghibur, menguatkan, serta meneguhkan kita, mulai dari siang hari ini, esok lusa, Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput orang-orang salibnya. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian, terima kasih Yesus, buat anugerah yang kau berikan.
Tuhan.